Robert sehat? Sehat. Gimana perasaannya hari ini? Ya, hari Jumat waktu pendek, jadi ya mau ketemu orang harus siap-siap lah. Oh gitu ya. Hari ini Pak Robert mau kemana? Mau ke Kejaksaan Agung. Oh, Kejaksaan Agung. Iya. Terus kalau perasaan Pak Robert nih makin hari ini sekarang ini makin dekat apa bagaimana supaya selesai persoalannya? Ya, makin deket sih sebetulnya. Cuman lawannya ini kan lawan yang bandel, keras kepala. Kenapa Pak Robert mikirnya lawannya? Kan ini kan diambilnya sama pemerintah. Harusnya kan pemerintah yang nyelesain, nggak usah mikir lawannya. Kenapa? Iya, iya, kalau pemerintah ya supaya cepat beres juga, tapi birokrasinya kan panjang pemerintah. Kan Pak Robert udah 30 tahun, mau lebih panjang seperti apa lagi kalau bayangan Pak Robert? Ya sih, makanya saya banyak berdoa aja supaya Departemen Keuangan itu terketuk hatinya. Terus apa lagi usaha Pak Robert selain berdoa? Ya, supaya berdoa. Ya, lagi ngurus PK-nya ini aja nih, yang disuruh sama Mas Joko itu. Kan sebetulnya di pengadilan itu tidak ada membatalkan sertifikatnya Pak Robert. Nggak ada, justru anehnya putusan yang lama kan bukan atas risalah lelang saya, Iya. tapi dibatalin sama BPN. Iya, walaupun dibatalkan sama BPN kan tidak ada hubungannya. Betul, nggak ada hubungan. Tapi anehnya lagi udah dibatalin, Sumarekon memperbaiki putusan yang udah dipakai. Ini kan aneh, putusannya kan udah jadi barang bekas, sudah dipakai. Sekarang dia roba lagi, minta risalah lelang yang 388 diganti jadi 338. Nah kalau dia risalah lelang 338 kan dia nggak pernah beli 338. Makanya BPN harusnya mengembalikan hak saya. Jadi jelas sekali nih BPN bermain benar. Satu, risalah lelang itu kan nggak bisa diperbaiki, orang itu punya Pak Robert. Betul. Terus kemudian yang kedua, di keputusan pengadilan itu tidak ada Iya. membatalkan tanahnya Pak Robert. Betul. Kemudian SIPPT itu juga beda kan kalau nggak Beda. salah kan? Dan pengadilannya juga bukan pengadilan tata usaha negara loh. Hmm. Pengadilan umum. Iya benar. Artinya kalau kita lihat ini kan kalau kita muter-muter atau rakyat dibawa muter-muter di pengadilan kan sebetulnya nggak ada hubungannya seperti ini. Apa nggak menyusahkan masyarakat menurut Pak Robert? Iya, emang pengadilan ini kadang-kadang keterlaluan juga. Jadi asal perkara ambil aja, padahal nggak ada hubungan hukum. Seharusnya kan ditolak. Nah itu jadi maksud saya sekarang nih kita atau ini kan sebetulnya Pak Robert ini dengan memperjuangkan persoalannya mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia supaya lebih berhati-hati kan. Betul. Karena yang bener aja bisa jadi orang jadi pusing kan gitu kira-kira. Apalagi yang salah. Apalagi salah, kalau salah kan memang lain lagi lah gitu kan. Iya. Kalau di perampasan tanah kan yang kita tahu orang-orang bener gitu kan dan kasusnya bener gitu kan, artinya nggak ada hubungan hukum, nggak ada hubungan kepemilikan, tiba-tiba diambil orang. Rampasan tanah paling menderita karena yang rampasnya bisa jual lebih mahal. Kenapa? BPN menerbitkan sertifikat. Lain kalau saya nyolong mobil, nyolong motor, BPKB itu nggak bisa dibikin lagi. Itu bedanya, wah langit dan bumi itu. Nah kalau lihat seperti ini Pak Robert, apakah kementerian atau pejabat-pejabat di BPN ini nggak tahu ada bahaya yang dilakukan oleh orang-orang yang secara tersembunyi lah, mungkin pejabatnya pada nggak tahu tapi benar-benar bisa nyusahin kayak gini? Bukan nggak tahu, kalau menurut saya tahu, belaga bego aja selama menguntungkan dia. Terus kalau ini pada tahu, kenapa nggak dibuka oleh mereka sendiri ya? Aneh kan? Mereka berlindung di balik undang-undang itu. Undang-undang buatan siapa? Ya ada pesanan dari sponsor juga undang-undangnya. Sponsornya ya pengembang kawasan lah, developer. Nah, kemudian itu kan terjadinya udah lama ya Pak Robert ya. Betul. Nah, sekarang dengan kejadian seperti ini artinya kan Pak Robert, kemudian korban-korban perampasan tanah yang lain kan sama dengan memberikan modal, memberikan kesempatan kepada para pengembang itu untuk menggunakan, kemudian juga memodali usaha mereka.
apakah mereka nggak ngerti sebenarnya Pak Robert dan para korban perampasan tanah itu udah membuat perusahaan mereka jadi besar. Iya, disitulah kalau manusia makin gede itu makin aus, seperti minum air laut. Jadi aus terus, itu jahatnya. Oh gitu ya. Jadi kalau Pak Robert melihat bahwa sebenarnya walaupun dulu mereka pernah mencoba menegosiasi harga tanahnya Pak Robert, sekarang tuh seperti lupa begitu saja ya. Iya betul, lupa. Nah, dengan melihat seperti ini gitu kan Pak Robert, sebenarnya menurut Pak Robert, apakah yang kayak gini itu hanya persoalan pribadi perorangan saja, atau ini ada bahaya yang lebih besar lagi untuk masyarakat nih? Ya bahaya lebih besar. Bapak kan tahu kalau di bank itu jaminan yang paling banyak apa? Tanah. Tanah ya, iya. Nah tanahnya itu udah diperiksa dengan BPN tapi bisa dibatalin. Kan aneh kan? Kawan saya ada yang begitu nasibnya. Udah dapat pinjaman dari Bank Panin, udah dipakai kreditnya, mendadak kok bisa dibatalin sertifikatnya. Jadi menurut Pak Robert ada ketidakpastian yang luar biasa ya. Ketidakpastian hukum mengenai pertanahan ini sangat besar. Ya, saya dengar juga ada kawan dari Singapura lah menyatakan pertanahan di Indonesia tuh mungkin gara-gara begini jadi mereka bilang tidak aman kali ya. Nah, tetapi kalau Pak Robert lihat lagi sebagai investor, dulu kan Pak Robert dengan teman-teman kan mimpinya bikin rumah sakit. Iya. Kan gitu kira-kira pasti udah dibikin rencananya, udah dibikin persiapannya gitu kan. Iya. Dan itu dulu sebelum ada rumah sakit mitra keluarga di Kelapa Gading kan Pak Robert? Betul, sebelum ada. Nah kalau 30 tahun gini kira-kira untungnya udah berapa triliun tuh? Waduh, lipatannya sih banyak sih. Sejujurnya lipatannya banyak. Karena kalau kita bangun dulu satu-satu rumah sakit loh di Kelapa Gading. Oh gitu. Akhirnya dengan kejadian ini teman-teman pada kecewa ya dulu. Iya, kecewa banget sih. Nah terus sekarang pesan Pak Robert kepada warga negara Indonesia gitu yang barangkali juga pengen investasi tanah gitu kan, melihat kasus ini apa pelajarannya Pak Robert? Ya pelajaran yang paling penting, kalau tanah itu sudah bersertifikat, mohon BPN tulis surat bahwa ini warkahnya ada dan ada kepastian hukumnya gitu. Oke, jadi berarti warkah itu harusnya dikasih lihat, kemudian dipunyai oleh orang yang punya sertifikat gitu ya. Iya, diperlihatkan, apa salahnya sih? Terus kemudian dipunyai juga harusnya ya sama Iya, yang punya sertifikatnya. Lebih baik dikasih kopinya. Terus kemudian dengan cerita begini juga perbankan kalau untuk kredit-kredit yang besar juga harusnya dikasih bukti kopian warkahnya juga gitu ya. Betul, selama ini yang bisa lihat kan cuman polisi, pengadilan. Jadi gimana ini? Dibohongin semua kita ini. Jadi ke depan ini sebetulnya kalau Pak Robert lihat udah saatnya juga ada perbaikan di pertanahan ini ya. Betul. Supaya Para pihak bolehlah lihat warkah. Yang para pihaknya ya. Yang berkaitan lah yang ya. berkaitan. Kalau yang enggak ya nggak boleh dong. Iya. Nah tapi kalau Pak Robert pernah dengar nggak cerita warkah belum ditemukan? Nah itu mereka bermainnya di situ, mafia tanah. Belum diketemukan. Jadi saban kita ketemu belum diketemukan. Dia nggak berani bilang hilang. Atau nggak berani bilang dan sebagainya gitu. Padahal ini kan menjadi tanggung jawabnya mereka kan. Betul. Dokumen negara kan harus dijaga kan. Betul, mesti dikasih batas waktu itu. Kalau belum diketemukan kapan? 1 bulan nggak ada berarti Iya, hilang. betul. Dan harus bertanggung jawab gitu ya. Kalau nggak ada sebulan ya bilang aja hilang kan beres. Oh, harus bertanggung jawab ya. Betul, ada kepastiannya juga. Ini Terus- kan dibikin ngambang. Oke, terus kemudian juga dengar-dengar ada yang dibilang kalau ke BPN nanya ini begini silakan ke pengadilan gitu. Itu gimana tuh? Betul juga tuh cerita itu. Ceritanya betul, tapi BPN ini jelas karena yang nyimpen warkah kan dia. Yang tahu mengenai benarnya tanah atau tidak dia. Dan susahnya lagi, kalau di pengadilan dia jadi saksi ahli. Dia tinggal pilih siapa yang bayar. Itu pilih siapa yang bayar, jadi pusing gitu. Harusnya dia
membuka warkahnya itu ya, membuka lacinya ya. Harus buka laci kan beres. Terus kemudian semua dinaikin ke meja, Iya. dipelajarin bareng-bareng ya. Iya, sama kayak BPKB lah. Kalau kita ke kantor polisi dibuka, wah ini palsu nih BPKB-nya. Wah, ini nomornya kok lain misalnya. Cat mobil lain aja langsung polisi tahu. Iya. Nah, jadi berarti Pak Robert sebetulnya kembali lagi itu kecewa banget karena tiba-tiba bisa dibatalkan sertifikatnya, padahal di keputusan pengadilannya tidak ada membatalkan Betul. keputusan Itulah tanahnya Pak Robert. arogansinya itu. Kemudian yang kedua juga tidak ada tanahnya Pak Robert itu atau sertifikat Pak Robert itu tanahnya dikasihkan ke pihak lain, kan nggak ada ya. Betul. Oke. Nggak ada. Jadi berarti mudah-mudahan ini bagian yang didengar juga gitu kan. Terus Pak Robert pernah dengar juga nggak mereka itu kalau ditanya, saya ini cuman masukin data aja gitu jadi sertifikat gitu, sehingga kalau ditanya tidak bertanggung jawab terhadap ini asal usul dan lain-lainnya. Itu menurut Pak Robert bagaimana? Nah itu mereka mencari celah hukum yang enaknya buat dia aja. Seakan-akan, lo kita ini tukang nasi goreng katanya. Orang pesan nasi goreng ya tinggal saya taruh minyak, taruh nasinya, udah saya goreng. Telur, bawang semua Iya. dimasukin ya. Oke, jadi berarti ke depan yang seperti ini juga harus diperbaiki juga ya. Harus kali harus. Ini Nah. BPN instansi satu-satunya yang benar-benar arogansinya tinggi kok. Kalau gitu, kalau begitu dan tidak hati-hati, itu bisa kejadian lagi seperti zaman dulu tuh, nanti tanahnya dibagi-bagi gitu kan. Betul. Terus orang-orang itu pada pensiun, habis itu orang pada bingung, udah nggak punya negeri ini lagi, jangan-jangan tanahnya dikuasainya. Itu hanya instansi BPN lah yang aneh dan gilanya bukan main. Oke, kalau terakhir nih, kemarin katanya Pak Jokowi rapat lagi tuh soal penyelesaian pertanahan, mungkin karena Pak Robert bolak-balik juga, banyak yang bolak-balik. Tetapi kita belum pernah dengar tuh, atau tidak dengar lah di rapat yang kemarin juga, itu ketegasan mengenai penyelesaian perampasan tanah. Dan seakan-akan cuma sengketa aja. Apakah memang Pak Robert lihat belum banyak yang paham soal sengketa dan perampasan itu bedanya? Iya, sosialisasinya harus dimulai dari sekarang sih, kapan lagi. Karena selama ini kita kan dirampas tapi dibikin seolah-olah sengketa. Oh, gitu ya. Nah, berarti kesadaran bahwa bedanya dirampas dan sengketa itu hampir nggak ada di kalangan umum ya Pak Robert ya? Iya, kayaknya jadi membaur. Jadi bias ya? Bias. Padahal kalau sengketa itu kan ada hubungan hukum, ada Betul. hubungan kepemilikan. Betul. Kalau perampasan itu orang yang nggak ada hubungannya, nggak kenal, kemudian juga tiba-tiba main diambil saja dengan merekayasa segala macam gitu ya Pak Robert ya? Betul. Jadi errornya ada dua. Oh. Error in persona, kita nggak kenal kan? Iya. Sama error in objekto, objeknya beda. Oh, oke. Jadi, nah ini mudah-mudahan dipahami juga. Dan terakhir, sengketa tuh pasti ada penindasan, penyengsaraan, dan ketidakadilan ya Pak Robert ya. Iya, sangat besar ketidakadilan. Dan sangat mungkin juga di situ sebetulnya kalau diteliti ada korupsi juga kan. Dengan sendiri otomatis korupsi ada. Jadi berarti semoga KPK juga dengar ini, kemudian juga jadi terbuka gitu kan. Benar. Untuk mempelajari bahwa sengketa dan perampasan tanah itu sungguh berbeda, dan yang namanya perampasan tanah itu pasti ada korupsinya. Pasti. Dan pasti ya Pak Robert ya. Pasti. Dan sekarang kelihatannya KPK juga mungkin belum tahu ini, dan mudah-mudahan dengan lihat video ini jadi terbuka dan mulai mempelajari. Demikian, terima kasih Pak Robert. Amin. Mudah-mudahan lancar ya urusannya. Amin. Terima kasih. Ini kalau KPK